Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengar bahwa hari ini Minggu Gembala Baik, maka bacaan-bacaan ya, ayat-ayat, pengantar Injil, bacaan Injil, doa-doa itu juga menghantarkan kepada Yesus yang adalah gembala yang baik. Dan gembala baik ini menjadi salah satu permenungan makna yang direnungkan oleh Gereja Keuskupan Agung Jakarta, yaitu menjadi gembala baik dan murah hati. Maka salah satu karakter gembala yang baik, dan kita semua itu juga bisa menjadi domba, tetapi juga di satu sisi bisa menjadi gembala bagi domba-domba kawanan yang kita pimpin kepada Tuhan Allah yang empunya domba. Salah satunya adalah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ia memanggil dengan nama-namanya. Bayangkan ya, gembala yang baik memanggil nama-namanya. Maka kita semua juga dipanggil seturut nama kita masing-masing. Saya tadi siang baru membaca, ternyata ada hukumnya kalau orang tua tidak memberikan nama kepada anaknya. Ya, jadi ada undang-undangnya bahwa orang tua itu harus memberikan nama, karena nama bagi seorang pribadi itu menjadi hak asasi manusia. Maka kalau ada undang-undangnya berarti ada hukumnya juga. Maka kalau nggak diberi nama itu bisa dihukum orang tuanya. Karena nama itu menjadi bukan lagi sekedar nama. Kalau ada dulu kiasan yang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Tapi kalau sekarang semua-muanya itu butuh nama. Identitas, ketika kita daftar ini itu butuh nama. Ketika kita buat ini itu ditanya namanya siapa, lengkapnya siapa. Maka nama itu menjadi penting dan kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Saya pribadi itu termasuk orang yang, saya nggak tahu mungkin kita semua, termasuk orang yang senang ya kalau namanya itu diingat orang. Ya. Kalau namanya itu disebut oleh orang itu saya termasuk orang yang senang. Ya, kita juga pasti semua senang ketika ada nama kita dipanggil oleh orang lain. Artinya orang itu mengingat, orang itu punya kesan dengan kita sehingga namanya disebut. Ya, nggak cuma panggil weh itu ya, hey gitu, enggak, tapi dengan namanya. Maka bicara soal nama, ya kita tadi ada satu yang membaca, ada suster. Ya, ini lain daripada yang lain. Suster boleh ada mic kan di situ? Ya. Suster mau berdiri di situ, mau maju ke depan supaya kelihatan juga boleh. Ya, suster maju di depan lah ya biar kelihatan. Bapak Ibu, saudari-saudara, kita beruntung. Anda beruntung. Karena suster ini termasuk suster yang cukup penting di Ordo OP ya. Ya, suster boleh dibuka lah maskernya ya, biar kelihatan kalau masih cantik gitu kan ya. Suster bernama siapa sekarang panggilannya? Natalia. Suster Natalia ya. Anda yakin dan percaya itu nama aslinya? Percaya nggak itu nama aslinya? Percaya karena memang namanya Suster Natalia OP ya, betul ya. Tapi apakah nama itu dari lahir, suster? Nama Natalia itu dari lahir atau dari mana? Dari pemberian biara. Pemberian biara. Jadi ada tradisi ya ketika masuk biara namanya itu diberi nama baru ya. Suster Natalia, Suster Yasinta, pokoknya nama-nama yang sedikit lebih bagus. Tapi suster boleh spill dikit nggak ke kita? Nama aslinya suster itu siapa sih? Nama asli saya Yasinta Sumarni. Yasinta Sumarni ya. Nama pemberian orang tua ya.
Namanya Yasinta Sumarni. Kalau disingkat enak tuh, Yasinta Sumarni. Atau biasa bisa disingkat Yasu ya. Yasu tuh mirip-mirip Yesu ya. Yesu kita kan Yesus gitu kan. Yasinta Sumarni. Kalau nama saya kan nggak enak. Andreas Subekti disingkat nggak enak. Asu ya. Kalau ini Yesu enak ya. Yusu ya, siapa tadi? Yasu. Yasu tuh enak. Yasu, Yesus ya. Kalau saya Asu, masalahnya itu ya. Andreas Subekti, Suster, saya mau tanya dengan nama Suster Natalia, ya, OP. Apakah dulu ketika suster pengen jadi suster itu dipanggil, Sabit siapa namanya Sumarni gitu ya. Hei Sumarni, kamu jadi suster. Apakah ada suara yang memanggil demikian? Enggak, Romo. Lalu apa yang menyebabkan suster itu pengen jadi suster dan oh ya saya masuk biara deh, apa suster? Dulu saya itu sebenarnya hanya saingan dengan kakak saya. Saya tidak mau kalah dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya yang nomor 4 itu sudah jadi suster, yaitu Suster Fidelis OP. Kemudian adiknya lagi perempuan, laki dan perempuan dan saya. Nah 3 di atas saya ini juga sama saya mau pengen jadi bruder sama jadi suster. Maka diam-diam saya itu juga pengen Romo nggak mau kalah. Pokoknya saya tidak mau kalah dengan mereka. Tapi saya nggak ngomong-ngomong sama mereka gitu. Ketika saya lulus SMA, saya bicara sama salah satu suster yang di Biara Wonosari. Saya asli dari Wonosari, Gunung Kidul. Itu kemudian saya mau masuk suster gitu aja, Romo. Oh gitu, jadi nggak ada yang memanggil-manggil Sumarni masuk Gak biara gitu ya? Nggak ada, Romo. Nggak ada ya. Maka suster, terima kasih. Kita beri tepuk tangan suster ya. Suster Natalia ini walaupun tinggal di komunitas Pejaten ya di Strada kalau kita tahu, tetapi Suster Natalia punya tugas peran yang cukup penting. Maka bersyukur kita kedatangan orang penting di Biara OP ya. Suster membantu pelayanan di Komisi Keluarga, bukan? Bukan, saya di Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI. Oh tuh, kelasnya kelas Indonesia. Suster Natalia terima kasih ya, boleh kasih, kembali. Maka saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, kalau dikatakan panggilan menurut nama, kita juga nggak bisa dengar, Subekti, kamu jadi pastor. Tapi saya mau tanya, Bekti itu nama saya asli atau nama kayak suster tadi? Asli ya, asli. Karena nama saya Andreas Subekti. Tetapi kalau teman-teman saya sebelum seminari itu nggak kenal dengan Romo Bekti. Mereka panggilnya, lebih keren sebenarnya ya, Andre. Ya, panggilannya saya Andre. Tapi kalau di Jepang nama saya dipanggil juga nggak enak karena Andoreasu ya. Kalau di Jepang nama saya dipanggil itu. Kayaknya lebih cocok di Korea karena di Korea nama saya jadi Father Andrea. Wah, lebih keren ya, Father Andrea. Nggak kenal, Father Bekti itu nggak kenal. Tapi lebih daripada itu, panggilan Tuhan itu kadangkala walaupun sesuai nama kita, artinya apa ditujukan kepada setiap pribadi kita. Ya. Macam-macamnya, caranya itu bisa beda-beda. Tadi Suster Natalia ya pengen ya menunjukkan nggak mau kalah sama kakak-kakaknya, tapi nggak bilang siapa-siapa, tiba-tiba surprise ya masuk biara. Sama kisahnya juga dengan saya, ya sama kisahnya juga dengan saya juga nggak mau kalah, tapi bukan nggak mau kalah jadi suster ya, tapi nggak mau kalah dulu saya cuma mau sekolah asrama, nggak mau kalah sama kakak-kakak saya, dan akhirnya puji Tuhan masuk ke seminari 14 tahun nggak dikeluarin, ya udah lanjut aja gitu kan. Padahal ya saya nakal-nakal juga ya, kelihatan lah dari face-nya sekarang kan saya nggak suci-suci amat gitu. Tapi saudari-saudara mau ditunjukkan apa? Bahwa walaupun gembala yang baik Tuhan Yesus memanggil kita dengan nama, ya, ia mengenal domba-dombanya, berarti menunjuk kepada pribadi.
Karena nama itu menjadi satu, bukan lagi sebuah kata-kata yang disusun, bukan huruf-huruf lagi, tetapi menjadi suatu pribadi, menjadi satu orang yang identik. Kalau saya cari ya misalkan Andreas Subekti di Google, mungkin banyak yang muncul, tapi bisa spesifik beberapa orang. Mungkin kalau cari Andreas bisa macam-macam, tapi kalau yang disandingkan dengan Subekti tidak terlalu banyak. Karena sudah menuju kepada pribadi, kepada personal, kepada diri kita. Maka saudari-saudara, ya, pengalaman dengan Tuhan itu juga pengalaman yang pribadi. Kita semua itu pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Caranya, peristiwanya, waktunya itu bisa berbeda-beda. Dan setiap panggilan itu, ya, ketika kita dipanggil untuk mengikuti gembala baik, kita berarti punya tugas, punya peran. Dalam artian kalau di bacaan Injil tadi, ketika dipanggil, domba-domba ini keluar dari kandang. Keluar dari kandang. Untuk apa? Menuju ke padang rumput. Maka kita punya tugas juga keluar dari kandang kita, keluar dari diri kita, keluar dari segala keegoisan diri kita. Untuk apa? Ada sesuatu yang diraih. Padang rumput yang hijau. Satu keselamatan. Satu berkat yang berlimpah-limpah. Tapi syaratnya apa? Kita harus keluar. Kita harus memberikan diri buat orang lain. Kita senantiasa mewartakan kabar sukacita. Itu tugas kita ketika dipanggil oleh gembala yang baik, sesuai dengan nama kita. Contoh Maria Magdalena, ketika belum dipanggil namanya dia nggak ngerti. Ketika jenazah Yesus nggak ada di makam, Maria Magdalena bingung. Wah, jenazah Yesus kemana? Padahal di situ ada Yesus. Dia bilang, kemana kau sembunyikan jenazah Yesus? Tapi ketika dipanggil namanya Maria, ketika itu juga dia punya tugas, guru, Tuhan dan Allahku. Dia kembali ke murid-murid mewartakan kabar sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga gembala yang baik Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kita ke padang rumput yang hijau juga menemani kita untuk apa? Melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing. Pengalamannya, tempatnya, peristiwanya bisa berbeda-beda. Tapi intinya sama, kita dengan cara masing-masing mewartakan kabar sukacita Tuhan. Semoga kita semua menjadi domba-domba yang setia, domba-domba yang masuk dalam kawanan gembala baik. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,